semua pemimpin itu memiliki etika dan berintegritas. Antara pikiran, ucapan, dan tingkah laku itu sering sekali itu sangat berbeda. Nah, bagaimana cara menghadapi pemimpin seperti itu, Pak, ketika Bapak menjadi bawahan? Itu yang pertama. Yang kedua, selama di ASN ini, kebetulan saya dulu pernah jadi staf, tidak punya pimpinan, pernah jadi eselon 4, tidak punya staf, pernah. Semuanya saya kerjakan sendiri, Pak. Gitu. Bahkan dari pihak pimpinan itu sendiri itu menyuruh saya itu lintas bidang, Pak. Tadi sebenarnya terkait dengan apa yang dikatakan Pak Ilham dari BKPSDM bahwa karena saya selaku staf, saya harus loyal terhadap pimpinan, terhadap pekerjaan tersebut gitu. Akhirnya dengan disuruh pimpinan tadi, dengan sangat terpaksa, dengan kemampuan, tetap kami akan kerjakan, Pak. Cuma akhirnya kami bentrok di antara level bawahan. Di bidang lain bahwa mengatakan bahwa ini adalah tugasku. Di satu sisi pimpinan sudah saya sampaikan juga bahwa ini adalah bidang lain, Pak, bukan bidang kami. Tapi jawaban dari pimpinan tersebut adalah simpel saja. Saya mau cepat. Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana juga, Pak, menghadapi hal ini, bentrok dengan antar bawahan ini juga. Nah, ini seperti ini. Bahkan sampai saat ini pun gitu, saya justru kebalikannya nih, Pak, gitu. Apakah ini karma terhadap saya? Saya juga nggak tahu nih, Pak, gitu. Jujur sampai saat ini dengan level yang saya dudukin saat ini, itu saya pernah menyuruh salah satu staf, Pak. Salah satu staf. Sebenarnya untuk menambah wawasan memang kami menyuruh staf ini. Menyuruh staf ini pun juga atas perintah dari atasan juga. Tapi staf ini adalah dengan tegasnya bahwa menjawab ini tidak ada korelasinya dengan tusi saya. Saya hanya mengelus dada saja, Ini loh pimpinan yang menyuruh, tapi jawabnya adalah tidak ada korelasinya dengan tusi saya. Nah, ini akhirnya apa karma yang dulu waktu saya jadi staf ya ini ya. Tapi akhirnya ya saya menyuruh staf itu karena staf yang bersangkutan itu memang betul-betul full pekerjaan pada saat itu. Nah, ini juga seperti apa, Pak? Gitu. Yang ketiga adalah tadi juga sama Bapak tadi juga menyampaikan bahwa pemahaman orang tua terhadap anak-anak yang saat ini itu juga saya jujur saja memang prihatin, Pak. Ketika anaknya dijewel, anaknya dicubit, itu bapak ibunya langsung mendatangi ke sekolahan, Pak, tidak terima. Bahkan zaman saya dulu, saya luar biasa sekali, dilempar penghapus pernah, dilempar pulpen pernah, dipukul pakai penggaris juga pernah, bahkan di setrap menguras kolam pernah, Pak, saya jujur, Pak. Tapi hal itu menjadi bukan efek jerah sih sebenarnya gitu. menjadi dorongan kami untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tapi tidak sampai juga ke ranah hukum memang enggak sih, maksudnya ke orang tua pun juga enggak sampai seperti itu gitu. Nah, mungkin dari dinas pendidikannya harus sering-sering juga mungkin mensosialisasikan terhadap anak-anaknya gitu. Karena apa? Ketika menjadi guru pun juga nggak gampang untuk membimbing anak-anak ini gitu. Kalau anakmu nggak mau dicubit, anakmu nggak mau dipukul, ya sudah, bikin aja sekolah sendiri. Sampai gurunya mungkin juga seperti itu, Pak. Mungkin 3 hal tersebut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini narasi Bapak. Tadi saya pasang di status. Nah, ada teman-teman bertanya nih, Bu Sekretaris nih, ada request. Tolong tanyakan, mengapa pemimpin harus memiliki etika, integritas, dan kejujuran? Itu pertama ya, Pak. Dan kedua, saya tertarik dengan masalah kebijakan, Pak. Kami adalah center point, Pak.
sehari-harinya pekerjaan kami adalah berkaitan dengan dunia dan akhirat, terkait dengan satu kejujuran. Kenapa? Kami diamanahkan untuk menimbang, salah satunya timbangan ya Mas Koresi ya, yang berkaitan dengan dunia akhirat melalui program standarisasi perlindungan konsumen. Misal nih Pak, ketika kita ada satu permasalahan, kami kan ada di atas kami kan UPT itu ada 3 pemimpin Pak, 1 kepala dinas, 2 sekretaris, 3 kadif perdagangan. Nah, ketika kami mengalami satu permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kebijakan mana yang harus kami ambil? Kalau kami mengambil kebijakan sekretaris, kami mati di kepala dinas. Ya punya. Ketika kami menurut kebijakan kepala dinas, kami tidak nyaman juga di sekretaris dengan kepala bidang kami. Mungkin itu Pak. Tapi kadang-kadang alhamdulillah kami tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ketika nanti akan mengalami seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Mungkin itu aja Pak. Mungkin ada yang disampaikan Mas Koresi tambahan begitu. Oke, mungkin itu aja.